Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Uno. Saya kelas C semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Profesi Kependidikan oleh Bapak Herson Kadir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai guru sebagai administrasi. Yang pertama ada pengertian administrasi pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin et, artinya ke, dan ministrai, yang menurut Gay 1992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Selanjutnya, Siagian 1986 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi guru yang utama meliputi 4 berkas yang harus dibuat guru setiap periode, yaitu program tahunan atau prota, program semester atau promes, silabus, dan rencana pembelajaran RPP. Program tahunan atau prota. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Kemudian program semester atau prosem. Prosem atau program semester termaksud ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama 1 semester ke depan. Kemudian ada silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus pendidikan. Materi selanjutnya ada tujuan, peran, tugas, dan fungsi guru sebagai administrasi. Nah, guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan. Guru bukan hanya berperan sebagai pemberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Secara luas, guru juga berperan sebagai administrasi pendidikan. Menurut Oteng Sutrisna 1986 dalam Abin Syamsuddin dan Nandang Budiman 2005, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian ada tujuan administrasi pendidikan. Ada beberapa tujuan lain, diantaranya yang pertama, tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, secara khusus administrasi pendidikan di sekolah adalah untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Yang ketiga, tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan
dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, peran guru sebagai administrasi. Dalam bidang administrasi kurikulum, ada pun beberapa peran yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut masuk pada dua bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tugas sentralisasi di ruang lingkup sekolah meliputi perumusan atas kompetensi atau tujuan khusus pembelajaran, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan bidang studi serta peraturan sekolah. Selain itu, seorang guru juga melakukan perencanaan kegiatan belajar mengajar serta program untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, seorang guru juga berperan dalam hal evaluasi berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang akan dijalankan. Adapun tugas seorang guru dalam hal desentralisasi, yaitu pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, implementasi program-program yang terdapat di kurikulum, serta evaluasi secara rutin apabila ditemukan kurang maksimalnya peran kurikulum yang ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu ada tugas guru sebagai administrasi. Tugas kewajiban guru yang utama adalah mendidik atau mengajar, tetapi agar tugas tersebut mampu mencapai tujuan pendidikan, maka guru harus melibatkan diri dalam masalah administrasi. Macam-macam tugas guru sebagai administrasi pendidikan antara lain: yang pertama, tugas guru dalam administrasi kurikulum. Tugas guru dalam administrasi kurikulum pendidikan adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Yang kedua, tugas guru dalam administrasi kesiswaan. Dalam kesiswaan, tugas serta guru terlibat dalam beberapa hal yang menyangkut administrasi pendidikan seperti penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang akan melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada tugas guru dalam administrasi prasarana dan sarana. Tugas guru dalam administrasi prasarana dan sarana sebagai pelaksanaan tugas pendidikan. Guru juga mempunyai andil dalam administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Yang keempat, tugas guru dalam administrasi personal. Dalam hal ini, tugas serta peran guru dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan keadaan personalitinya masing-masing. Yang kelima, ada tugas guru dalam administrasi keuangan sekolah. Dalam administrasi keuangan ada pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordinator, dan bendaharawan. Dalam administrator, guru ini diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Keterkaitan guru dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mereka ikut serta mengarahkan pembiayaan bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang keenam, tugas guru dalam administrasi hubungan dengan masyarakat atau Husemas. Tugas guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas ini antara lain:
Yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik Husemas. Yang kedua, membantu dirinya lebih baik di dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu kepala sekolah untuk membuat program kerja sehingga dapat meningkatkan popularitas sekolah. Dan yang ketujuh, ada tugas guru sebagai administrasi lainnya. Adapun keterlibatan guru dalam administrasi di sekolah yang lainnya dapat dideskripsikan seperti keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Materi selanjutnya ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Selain memiliki tujuan, administrasi pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi, yakni administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai yang pertama, perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, administrasi berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi ataupun kelompok sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada staffing, kepegawaian. Fungsi yang ketiga adalah kepegawaian, setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting di mana kepegawaian adalah pengisian sesuatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekannya ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personal. Sebenarnya, fungsi administrasi ini sudah dijalankan sejak penyusunan, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang keempat itu ada directing atau pengarahan. Hal yang penting di dalam fungsi pengarahan ialah bagaimana kepemimpinan berperan besar untuk memotivasi dan tentu saja mengarahkan dan mendorong kepada setiap orang yang ia pimpin untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kapasitasnya. Yang kelima ada coordinating atau pengkoordinasian. Unsur-unsur koordinasi yang penting dalam organisasi pemerintahan, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dinas pendidikan daerah dan sekolah antara lain dapat dikemukakan. Yang pertama, ada koordinator yang cukup berwibawa dilihat dari kedudukan dan pendidikannya untuk memfungsikan tiap-tiap bagian atau orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, koordinator tersebut memiliki kemampuan untuk membawa dan menggunakan sumbangan dari unit dan orang tersebut guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kedua itu ada unit atau orang yang dikoordinasikan yang sudah ditata dan mampu memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi terwujudnya cita-cita bersama. Yang ketiga ada pengertian timbal balik dari koordinator dan mereka yang terkoordinir untuk saling menghargai dan saling kerjasama bagi kepentingan organisasi. Yang keenam itu ada budgeting atau penganggaran. Dianalogikan sebagai aspek penting dalam kebutuhan sehari-hari, di mana manusia membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Begitulah pentingnya fungsi pembiayaan ini. Pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan
belanja pendidikan menengah. Yang ketujuh ada motivasi atau pergerakan. Di dalam menggerakkan sesuatu pastilah ada proses-proses yang mungkin dapat membantu. Namun hal ini tidak lepas dari objek yang kita gerakkan tersebut. Jadi tidak ada pedoman tertentu dalam penggerakan. Namun berikut ini pedoman umum yang mungkin biasa dilakukan, yaitu yang pertama, motivasi kepada anak didik, bawahan, pegawai, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif di kalangan pekerja. Yang keempat, pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan pekerja. Yang kelima, perbaikan iklim organisasi dan kondisi-kondisi pekerja. Yang ke-8 itu ada controlling atau pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Yang ke-9 itu ada evaluating atau penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Materi selanjutnya itu ada jenis administrasi pendidikan. Daftar jenis-jenis administrasi sekolah. Yang pertama ada kurikulum sebagai administrasi. Yang kedua urusan administrasi kesiswaan. Yang ketiga urusan administrasi kepegawaian. Yang keempat urusan administrasi keuangan. Yang kelima urusan administrasi persuratan dan pengarsipan. Yang keenam urusan administrasi sarana dan prasarana. Yang ketujuh urusan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ke-8 urusan administrasi layanan khusus. Itulah materi yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.